Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas online One Little Step. Kali ini untuk kelas online One Little Step akan membahas terkait dengan kelas manajemen proses bisnis. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau kalian nanti mau mengikuti, kebetulan untuk kelas manajemen proses bisnis ada beberapa part juga di sini. Nah, kalau kalian nanti bersedia untuk mengikuti, seperti biasa kalian bisa klik tombol subscribe di sini dan kalian nanti tinggal lihat di playlist, kalian akan lihat untuk playlist manajemen proses bisnis ada materi apa aja. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, seperti biasa, kalau nanti teman-teman paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan kalau nanti kalian ingin mengikuti seperti tadi yang sudah saya jelaskan, klik tombol subscribe, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu seperti biasa, intro di bab 1 terkait dengan pengantar manajemen proses bisnis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah teman-teman, langsung masuk ke dalam bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini, teman-teman akan dijelasin soal apa sih itu business process management atau manajemen proses bisnis. Jadi, manajemen proses bisnis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan yang namanya business process management atau BPM, itu merupakan seni dan ilmu untuk mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi, dan untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk memanfaatkan peluang-peluang perbaikan. Perbaikan di sini maksudnya apa sih? Perbaikan di sini itu ada banyak makna, tergantung dari tujuan organisasi. Nah, biasanya tujuan organisasi itu umumnya untuk peningkatan. Peningkatannya seperti apa sih, Kak? Peningkatan untuk yang pertama seperti mengurangi biaya, mengurangi waktu eksekusi, mengurangi tingkat kesalahan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif, yang dimana itu diperoleh melalui yang namanya inovasi, teman-teman. Nah, jadi intinya sebenarnya tuh kalau dengan adanya manajemen proses bisnis ini, itu sebuah organisasi bisa dilakukan untuk pengembangan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Lanjut kepada pembahasan kita yang selanjutnya, masih terkait dengan BPM, teman-teman, atau manajemen proses bisnis. Jadi, penting banget buat teman-teman itu ingat bahwa BPM itu bukan tentang sebuah cara untuk meningkatkan kegiatan individu dalam menjalankan pekerjaan. No, dia itu lebih ke arah untuk pengelolaan seluruh rangkaian peristiwa, kegiatan, dan keputusan yang pada akhirnya itu menambah nilai bagi organisasi serta pelanggannya. Jadi, dia itu bukan cuma untuk meningkatkan kegiatan individu atau meningkatkan pengembangan individu aja, teman-teman, tapi untuk keseluruhan organisasi, terkait mulai dari peristiwa, kegiatan, dan sebagainya. Nah, rangkaian yang dimaksud di sini itu sudah dijelaskan di atas, namanya itu disebut dengan proses, teman-teman. Jadi itu ada yang namanya, kalian kenal yang namanya peristiwa, kegiatan, dan keputusan. Itu sebenarnya semua hal ini, ujung-ujungnya dia itu adalah sebuah proses, teman-teman. Kayak gitu. Tapi kalau ditanya, peristiwa itu apa, kegiatan itu apa, dan keputusan itu apa? Peristiwa itu contohnya, semisal dia itu kegiatan yang terjadi secara langsung dan tidak bisa diprediksi. Contoh, semisal ada barang datang ke organisasi, semisal organisasinya adalah organisasi untuk jasa pengiriman, terus tiba-tiba ada barang datang saat itu juga. Itu adalah sebuah peristiwa. Nah, kegiatan di sini adalah ketika barang itu datang, kita lakukan pengecekan, itu disebut dengan yang namanya kegiatan. Dan keputusan itu adalah dari kegiatan tadi, dari pengecekan tadi, itu hasilnya apa? Apakah barangnya ada yang diretur atau barangnya aman-aman saja? Itu, teman-teman, yang disebut dengan peristiwa, kegiatan, dan juga keputusan. Lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya. Langsung masuk ke dalam pembahasan bab kita yang pertama terkait dengan pengantarnya. Jadi di sini nanti akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari, tapi kita langsung highlight satu persatu. Jadi highlight yang pertama adalah proses. Jadi kalian dikenalkan dengan proses itu ada di mana-mana, atau bisa dibilang proses is everywhere, kayak gitu. Lanjut ke pembahasan terkait dengan proses ada di mana-mana. Oke teman-teman, masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama terkait dengan proses di mana-mana, atau proses everywhere. Di dalam sini nanti teman-teman kalian diberikan contoh-contoh proses yang umum ditemukan di sebagian besar organisasi. Ada 5 sih. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, proses pemesanan hingga pembayaran. Nah, ini sebenarnya proses yang mungkin udah kalian sering lakuin sih. Kalian pesan barang, kalian terima barangnya, kemudian nanti kalian bayar, selesai. Kalian
melakukan sebuah proses pemesanan hingga pembayaran. Kenapa kok di sini ada proses kita harus terima barang baru kita bayar? Kasarannya teman-teman di sini itu seperti proses COD, cash on delivery, kayak gitu teman-teman. Tapi biasanya juga di sini ada sistem yang kalau kalian sadar di e-commerce itu kalau kita sudah pesan, kita sudah bayar di e-commerce-nya, kita terima barang, kita verifikasi, baru uang dari kita itu di sistemnya, di sistem e-commerce tersebut itu baru diberikan kepada si vendor atau si penjualnya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu ada proses penawaran hingga pemesanan. Sebenarnya teman-teman, ini proses yang ada di awal sebelum pemesanan hingga pembayaran. Kenapa? Karena di sini prosesnya adalah kita nawar dulu, baru kita pesen. Kalau bahasa bisnisnya biasanya disebut juga ini proses quote to order. Kalau tadi order to cash, kalau ini adalah quote to order. Kita nawar dulu, baru nanti kita melakukan order. Jadi kasarannya, kita lihat nih, contoh ini kita pakai contoh e-commerce ya. Kita di salah satu e-commerce, kita lihat ada berbagai macam barang. Kita nyari dong yang paling murah. Kalau misal kita nyari yang paling murah udah ketemu, kita tanya-tanya dulu dong, ini dapat apa dan sebagainya. Kita itu melakukan penawaran. Baru setelah kita deal, kita melakukan yang namanya pemesanan, teman-teman. Itu adalah proses si quote to order. Untuk yang selanjutnya itu adalah proses pengadaan hingga pembayaran, atau biasa disebut juga procure to pay. Di dalam procure to pay ini, teman-teman, itu prosesnya yang dilakukan adalah kita itu butuh barang. Kita pengen mengadakan itu barang tuh ada dulu gitu. Baru kita melakukan pembayaran. Sebenarnya proses ini itu bisa nyambung dari penawaran sampai pembayaran, teman-teman. Bedanya di sini, kita itu benar-benar butuh barang ini. Kita mau mengadakan ini produk atau barangnya kita. Nah, kita di sini baru melakukan itu, kita request, sampai nanti kita tawar-menawar, sampai kita pesan, kemudian sampai bayar. Nah, itu adalah si proses pengadaan hingga pembayaran. Bisa dibilang, proses pengadaan hingga pembayaran itu sebenarnya gambaran besar dari penawaran pemesanan hingga pembayaran, teman-teman. Cuman bedanya di situ ada kebutuhan kita untuk mengadakan barang tersebut, kayak gitu. Untuk yang selanjutnya adalah masalah hingga resolusi, atau bisa disebut juga issue to resolution. Issue to resolution ini, teman-teman, itu punya varian yang lain, yaitu apa? Claim to resolution, atau bisa disebut juga adalah claim hingga resolusi. Maksudnya apa di sini terkait dengan masalah hingga resolusi ini? Sebenarnya kalau kalian mau tahu sih, ini adalah hal yang paling sederhana ketika kalian temuin di dalam proses bisnis sebuah tempat atau instansi yang saya nggak mau sebut ya, tapi kalau kalian pasti kenal sih instansi atau tempat ini, organisasinya organisasi yang biasa disebut juga itu jasa asuransi, teman-teman, kayak gitu. Nah, itu kalian akan mengenal si masalah hingga resolusi. Jadi ada proses di mana di sini itu seorang pelanggan mengemukakan atau ngomong, ada masalah nggak sih? Di sini ada keluhan seperti apa sih? Dan sebagainya. Nah, proses ini nanti diajukan, baru setelah itu para vendor, pemasok, atau penjual itu nanti, dia itu menerima masalah tersebut. Setelah dipikir-pikir sama pihak vendor atau penjual, atau yang dari pihak pemasok ini tadi punya, terkait dengan aturannya ini jelas, kayak, oh oke deh, syaratnya ini, masalahnya A, gitu. Untuk memenuhi syarat klaim terkait sampai masalah A ini harus melewati A1, A2, A3, kayak gitu. Baru nanti setelah semua terpenuhi dari pihak pemasok, vendor, ataupun dari instansi organisasi ini, dia akan mempertimbangkan, oke, dari masalahnya, dari syaratnya udah sesuai, oke deh, boleh kita kasih resolusinya seperti ini, seperti itu, kayak gitu teman-teman. Itu terkait dengan si masalah hingga resolusi. Kemudian proses yang terakhir, itu adalah terkait dengan aplikasi hingga persetujuan, teman-teman. Proses ini akan teman-teman temuin, kalian tahu di mana? Di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian itu mengajukan cuti. Contoh, ini kita ambil contoh sehari-hari ya. Kalian udah di dunia kerja, kalian ngelamar kerja, di situ udah jadi pegawai tetap di sana, kemudian kalian suatu saat tiba-tiba mengajukan cuti. Nah, itulah proses pengajuan cuti, itulah yang disebut dengan proses aplikasi hingga persetujuan. Bisa dibilang, kalian itu mengajukan dulu, kemudian nanti kalian itu diterima atau enggaknya, itu nanti termasuk dalam si proses aplikasi hingga persetujuan. Bisa dibilang juga, teman-teman, ketika kalian masuk ke dalam proses ini, kalian itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahap seseorang yang mendapatkan hak atau manfaat istimewa, teman-teman. Kayak gitu. Karena apa? Biasanya proses-proses yang terjadi dalam proses aplikasi hingga persetujuan atau application to approval, ini adalah proses-proses yang terjadi untuk seseorang
yang memang mereka itu sudah menjadi orang tetap di sana. Contoh lagi, misal kita pengen mengajukan untuk jadi mahasiswa, atau bisa dibilang kita pengen jadi mahasiswa di prodi yang lain, misal kayak gitu. Kita harus melakukan pendaftaran dan sebagainya, dan kita harus menunggu approval dulu dari kampus, seperti itu. Atau mungkin contoh di lembaga pemerintahan, misalnya kalian pengen mengajukan nih, aku pengen bangun bangunan di depan gang sana tuh, kayak gitu. Aku pengen bangun kampus di Blotongan. Kita bangun di situ, kita harus minta izin dulu teman-teman sama lembaga pemerintahan. Contohnya lembaga pemerintahan adalah di bagian, kalau di tempat saya itu kita biasa disebutnya adalah lembaga dinas perizinan, kayak gitu teman-teman. Nah, di dalam dinas perizinan ini nanti kalian baru dicek kalau kalian memang sesuai syarat-syaratnya, ada berkas-berkas yang sudah terpenuhi dengan jelas, kalian baru di ACC, kayak gitu teman-teman. Itu adalah proses si aplikasi hingga persetujuan, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya sesuai dengan timeline-nya adalah terkait dengan elemen dari proses bisnis. Oke teman-teman, untuk elemen dari proses bisnis kalau ditanya ada berapa dan ada apa aja sih? Kak, di sini untuk si manajemen proses bisnis itu, elemen dari proses bisnis itu ada apa aja sih? Kalau ditanya jawabannya ada berapa? Ada 5. Dan ada apa aja? Ada ini. Yang pertama, pelaku, benda fisik, objek informasi, kejadian atau peristiwa, serta yang namanya aktivitas. Kalau ditanya, pelaku itu contohnya seperti apa sih? Contohnya ya kita-kita ini, orang-orang yang terlibat, manusia-manusia ini teman-teman, kayak gitu. Kalau ditanya, apakah pelaku itu cuma orang-orang individu? Enggak, ada juga yang namanya organisasi, atau juga ada yang kayak sistem perangkat lunak yang bekerja atas nama pelaku manusia atau organisasi, yang biasa disebut juga dengan yang namanya chatbot atau AI yang memang dikembangin untuk si orang ini, kayak gitu teman-teman. Itu adalah termasuk pelaku. Kalau ditanya yang selanjutnya, elemennya si benda fisik itu apa sih Kak? Kalau benda fisik itu lebih ke arah segala hal, mau itu peralatan, mau itu bahan, mau itu produk, mau itu dokumen-dokumen yang masih bisa kita pegang, itu semuanya termasuk ke dalam elemen dari proses bisnis si benda fisik. Kemudian kalau ditanya elemen yang selanjutnya, objek informasi, itu apa sih Kak? Atau seperti apa? Kalau kalian tanya objek informasi di sini, itu lebih ke arah bukan sesuatu hal yang bisa kita pegang, atau bisa disebut juga, dia itu segala hal yang bisa dibilang soft file-nya, teman-teman, kayak gitu. Atau contohnya kayak semisal ya soft file, semisal hasil scan ijazah, atau apa dan sebagainya, itu semuanya disebut objek informasi, bukan lagi benda fisik, karena sudah dalam bentuk digital. Kemudian kalau yang ditanya, kejadian itu gimana sih Kak? Seperti yang udah saya jelasin tadi, kejadian itu prosesnya terjadi secara cepat. Jadi atau aktivitasnya itu terjadi secara whoosh, kayak gitu toh. Contoh apa? Semisal, kita nggak akan bisa memprediksi tiba-tiba ada yang namanya gempa bumi, sehingga kita harus memprepare kalau kejadian itu terjadi, kita harus punya backup plan seperti apa untuk servernya kita dan sebagainya. Nah, itu kejadian atau peristiwa yang biasa disebut juga salah satu elemen dari proses bisnis, teman-teman. Kita harus mempertimbangkan itu juga. Nah, yang kalau aktivitas ini adalah kegiatan yang kita lakukan dari hasil terjadinya kejadian atau peristiwa tadi. Contoh, semisal tadi ada gempa bumi nih. Nah, aktivitas apa atau kegiatan apa yang harus kita pikirkan untuk bisa mengantisipasi sampai si gempa bumi ini tidak mengganggu organisasi ini tadi. Kayak gitu, teman-teman. Contohnya mungkin kita bisa bikin backup server di cloud atau bagaimana, seperti itu teman-teman. Itu adalah aktivitas yang harus kita lakukan, kayak gitu. Itu untuk elemen dari proses bisnis. Lanjut pembahasan yang selanjutnya sebenarnya masih terkait dengan elemen sih, tapi di sini lebih ke arah gambarannya aja. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, masuk ke dalam pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan elemen dari proses bisnis. Jadi di sini ada gambarannya biar kalian paham sih. Nah, di sini bisnis proses itu kita baca ini ya juga, dan juga baca dari sini juga. Nah, bisnis proses itu dia itu terdiri dari apa sih? Dia terdiri dari event atau kejadian, dan di sini ada activity. Kemudian di sini ada juga yang namanya decision point. Nah, di sini ada kejadian, ada aktivitas, dan ada keputusan. Kalian lihat di sini ada tandanya juga bintang, ada satu ke bintang dan bintang. Di sini ingat-ingat ini berbeda sama kayak di kelas diagram atau seperti di ERD dan DFD.
Di sini kalian harus ingat, untuk bintang di sini dia sudah termasuk 0, 1 or many, atau bisa disebut juga 0, 1 ke banyak. Dan di sini ada 1 to many, dan juga di sini sama lagi bintang yang artinya 0, 1 or many. 1 or many, 0 ke banyak, seperti itu. 0 atau 1 ke banyak. Nah, di sini itu untuk yang si bisnis proses, dia itu terdiri dari kejadian, aktivitas, dan juga titik keputusan atau keputusannya. Nah, si bisnis proses ini dia itu melibatkan siapa aja sih? Involve siapa? Dia di sini melibatkan banyak 0 atau 1 atau banyak orang atau banyak aktor. Dan di sini juga sama, dia juga melibatkan 0 atau 1 atau banyak dari objek, seperti itu. Nah, si bisnis proses dia itu akan menghasilkan apa sih? Dia akan delivers apa sih? Dia di sini akan menghasilkan outcome, teman-teman, atau menghasilkan hasilnya itu ada 2. Positive outcome atau hasil yang positif, dan juga negative outcome atau hasil yang negatif. Dan di sini kalau yang positif itu dia akan memberikan nilai untuk siapa? Untuk customer atau pelanggan. Dan customer di sini dia itu akan ada kaitannya dengan si aktor, seperti itu, karena mereka sama-sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, pelaku, kayak gitu. Dan di sini customer-nya itu bisa 1 atau banyak. Kenapa 1 atau banyak dan bukan 0 ke banyak? Karena di sini kalian harus ingat, di sini berarti sebuah proses bisnis sudah pasti ditujukan untuk 1 atau banyak pelanggan. Tidak mungkin ada 0 pelanggan, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah gambaran dari elemen yang ada di dalam proses bisnis. Lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Kali ini mungkin pembahasannya akan mulai makin dalam lagi, teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman, masuk ke dalam bab selanjutnya. Setelah tadi bahas proses di mana-mana dan juga elemen dari proses bisnis, kali ini kita akan membahas terkait dengan asal dan sejarah dari BPM. Nanti ada 3 poin, tapi mungkin akan diringkas secara cepat aja, teman-teman, kayak gitu. Dan di sini setelah itu nanti baru masuk ke siklus hidup BPM. Kita langsung ke pembahasan asal dan sejarah dulu ya, teman-teman ya. Sebelum masuk terlalu dalam, di sini dikasih pemanasan dulu, teman-teman, soal definisi bisnis proses manajemen itu apa sih. Jadi kalau diingat lagi, BPM itu sebenarnya dia itu adalah sekumpulan metode, teknik, dan alat untuk mengidentifikasi, menemukan, menganalisis, serta mendesain ulang, dan juga melaksanakan dan memantau proses bisnis untuk mengoptimalkan kinerjanya. Dan kira-kira kalau ditanya, apakah BPM ini melewati lika-liku yang panjang, Kak? Yes, benar. Dia melewati banyak proses. Jadi mulai dari proses berpindah-pindah dari masa ke masa itu seperti apa, akan dijelaskan ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini masuk ke dalam topik pembahasan tadi. Gimana sih fokus proses berpindah selama berbagai masa? Jadi ada gambarnya di sini. Di sini ada 2 fokus sih sebenarnya, teman-teman. Atau bisa dibilang itu 2 sudut pandang, yaitu mulai dari sudut pandang fokus pekerja sama kapabilitas pekerja atau kemampuan dari pekerjanya. Di sini kalau dilihat dari gambaran tersebut, kalau dari sudut pandang fokus pekerja, itu semua proses untuk semua produk, atau bisa disebut juga entire process for all products. Dan dari semua proses untuk semua produk, itu menjadi semua proses untuk sebuah produk. Sorry, bukan kebutuhan. Semua proses untuk sebuah produk, atau entire process for a single product. Dan untuk yang selanjutnya, dari semua proses untuk sebuah produk, itu menjadi satu bagian dari sebuah proses untuk sebuah produk, atau a single part of a process for a single product. Jadi dari yang keseluruhan untuk semua produk menjadi keseluruhan untuk satu produk, kemudian menjadi satu proses menjadi satu produk, seperti itu. Itu dari sisi fokus pekerja. Kalau dari sisi kapabilitas pekerjanya, dari abad prasejarah, itu kan ada prehistoric time. Oh ya, sorry, saya lupa menjelaskan. Itu ada penjelasan soal prehistoric time, ancient time, middle age, sama industrial time, sorry. Dan di situ tadi kalau prehistoric time, dari sisi worker fokusnya, itu tadi adalah semua proses untuk semua produk. Nah, untuk capability-nya atau kapabilitasnya itu pure generalis atau generalis murni. Nah, setelah masuk abad kuno menuju abad pertengahan, teman-teman, itu semua proses dari yang sudut fokus pekerja itu semua proses untuk sebuah produk aja. Dan ada di kapabilitasnya itu yang namanya spesialis menengah, atau bisa disebut juga intermediate specialist. Nah, masuk nih perkembangan zaman, mulai dari abad pertengahan, mulai masuk ke abad industri, atau industrial time. Di situ, untuk fokus pekerjanya, satu bagian dari sebuah proses atau satu proses itu untuk satu buah produk atau sebuah produk, teman-teman.
Dan untuk worker capability-nya atau kapabilitas pekerjanya itu khusus untuk spesialis murni. Jadi tidak langsung dispesialiskan sendiri-sendiri itu enggak, tapi ada murni khusus untuk yang menangani produk A, produk B, produk C. Itu teman-teman. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada sedikit gambaran soal gimana sih ada proses bisnis yang beneran bisa berubah, ada nggak secara perkembangan zaman? Yes, ada. Kalian akan lihat di mana? Di proses pembelian barang yang ada di Ford. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Oke, masuk proses pembelian di Ford pada tahap awal. Nah, di sini teman-teman, itu prosesnya berdasarkan pada yang masih belum berkembang. Prosesnya seperti apa? Seperti ini. Jadi, dia masih di tahap awal nih, dan belum berkembang atau belum dilakukan yang namanya redesign, teman-teman. Di sini, prosesnya itu dimulai dari departemen pembelian, ya, departemen pembelian, purchasing department. Ini kalau saya bisa nunjuk, saya tunjuk sih. Tapi ini saya kasih pointer aja. Nah, dari purchasing department, ini teman-teman dia itu masuk ke proses yang namanya purchasing order atau yang melakukan permintaan pembelian. Masuk kemana? Ke vendor. Di sini vendor atau penjualnya, dia itu melakukan pengiriman good and shipment notice atau barang dan notifikasi pengiriman. Kemana? Ke bagian departemen gudang, warehouse department. Dan di sini nanti dari departemen gudang itu dia mengirimkan notifikasi shipment atau pengirimannya, udah dikirimin atau belum, ke bagian departemen hutang dagang. Nah, di dalam hutang dagang ini, teman-teman, itu terdapat 500 orang yang mengecek 14 item dalam 3 dokumen. 500 people. Wah, bahasa Inggrisnya 500. 500 orang di sini teman-teman, di dalam satu proses departemen account. Nah, dari sini nanti, dari departemen account atau departemen hutang dagang ya teman-teman, dia itu melakukan pembayaran ke penjual. Nah, dari penjual nanti dia ngirim invoice ke departemen hutang dagangnya. Dan di sini, berhenti di sini, dia dikirim, selesai. Nah, di sini, di bagian purchasing, dia itu juga ngirimin salinan untuk dari dia itu purchase apa, atau dia tadi pesan apa sih, untuk dicek. Nah, itu tadi, sorry, saya kelupaan. Prosesnya dari bagian account payable ini tadi, atau departemen hutang dagangnya, dia itu ngecek dulu dari purchasing itu order apa, disesuaikan sama yang dikirim, baru dia melakukan pembayaran. Dan dari vendornya baru ngirim invoice, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini dia itu membutuhkan 500 orang untuk mengecek 14 item dalam 3 dokumen. Wow, 500 orang, bayangkan. Nah, bagaimana sih Kak kalau prosesnya sudah di-redesign atau sudah dikembangkan lagi? Jadi prosesnya kalau udah dikembangin lagi, dia menjadi seperti ini. Nah, ini adalah proses pembelian di Ford setelah didesain ulang. Seperti apa? Kita pointer dulu. Nah, di sini ada purchasing department juga, departemen pembelian, tapi di sini dia tetap melakukan purchasing order, oke, ke vendor atau penjualnya, dan dari penjualnya ngirimin keterangan datanya dan sebagainya ke warehouse department. Warehouse department kirim datanya langsung ke purchasing database. Begitu juga dari purchasing department dikirim ke purchasing database. Dan dari sini, departemen hutang dagangnya, itu dia langsung ngecek dari database purchasing, langsung dikirim payment, selesai. Kayak gitu, teman-teman. Dan di sini, jujur, ini sangat amat mengurangi jumlah orangnya tadi. Tadi membutuhkan 500 orang, dan di sini dia hanya membutuhkan 120 orang. Bayangkan, dia itu dengan aturan baru ini atau proses bisnis yang baru ini, dia itu berhasil menurunkan tenaga kerja mereka dalam departemen hutang dagang dari yang 500 menjadi 120. Bisa dibilang itu pengurangan sebesar 76%. Dan itu benar-benar menjadikan hasil BPM itu adalah efektif dan efisien sesuai dengan proses yang sudah dijelaskan di awal. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu adalah sedikit gambaran sih teman-teman gimana caranya sebuah proses yang awalnya rumit menjadi proses yang singkat tapi tidak mengganggu yang sampai besar-besaran seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang selanjutnya terkait dengan fungsi pekerjaan manajer, teman-teman. Ini akan sedikit menyinggung terkait dengan si BPM ini tuh harus diarahin juga dari manajer juga, kayak gitu. Lanjut. Oke, pembahasan ini lumayan menantang sih teman-teman ya.
Jadi di sini akan menjelaskan terkait dengan pembahasan fungsi pekerjaan manajer yang bertanggung jawab atas suatu proses, alias pemilik proses. Di sini teman-teman, manajer itu benar-benar dia bertanggung jawab atas suatu proses. Ada perubahan, ada gimana, dan sebagai manajer itu yang tanggung jawab. Ini sih sebenarnya dikemukakan sama Ramler dan Bradshey sih, tahun 1990. Untuk modelnya seperti apa? Seperti ini. Nah, di sini teman-teman, itu ada yang namanya proses perencanaan dan organisasi. Bisa dilihat di bagian ini. Ntar saya punya line pointer. Nah, di sini ada plan and organize process. Di sini dia itu ngapain? Dia itu set goals and expectation, establish plan and budget, provide resource and staff, implement proses. Atau bisa disebut juga, dia di sini melakukan proses untuk menentukan tujuan dan pengecualian, menetapkan rencana dan budget, serta menyediakan sumber daya dan staff, dan juga mengimplementasikan sebuah proses. Di sini, dia itu nanti akan melakukan definisi tujuan dan ukuran, yang mana nanti dia akan masuk ke dalam proses monitor atau pemantauan dan kontrol atau pengendaliannya. Dan di sini ada prosesnya di dalam proses monitor and control. Di sini ada proses untuk kita controlling, kemudian juga untuk reinforce sukses atau memperkuat keberhasilannya gimana, dan bagaimana kita mendiagnosa sebuah penyimpangan atau diagnose deviation, dan juga mengambil tindakan perbaikan. Kalau ada deviation, bagaimana kita take corrective action atau bisa melakukan tindakan perbaikannya seperti apa. Nah, kalau nanti sudah bisa terjadi di sini, dari bagian monitor and goals, dia bisa masuk ke dalam change in goals and plan, atau perubahan tujuan dan rencana. Dan di sini teman-teman, itu semua sebenarnya ada di satu proses besar namanya proses eksekusi. Dan di dalam proses eksekusi ini dia membutuhkan adanya input, dan dia akan nanti memberikan hasil yang terbaik untuk manajer bisa memberikan hasil yang baik juga teman-teman, kayak gitu. Dan kalau dibilang apakah proses ini sebenarnya proses yang lumayan panjang, jawabannya iya. Karena sebagian besar manajer itu dia itu sebagai titik tolok ukur untuk mengambil keputusan dalam sebuah organisasi, teman-teman. Ada apa-apanya, ya tanggung jawabnya si manajer, kayak gitu. Dan di situ, dia makanya harus benar-benar mematangkan segala hal yang dia terima, baik itu informasi, apapun itu, dia harus mematangkan hal-hal itu, kayak gitu. Oke. Itu aja sedikit pembahasan terkait dengan fungsi pekerjaan manajer sesuai dengan yang dijelaskan di gambar di depan ini. Ini sebenarnya gambarnya berdasarkan dari Ramler dan Bradshey tahun 1990 sih, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya terkait dengan siklus hidup BPM. Oke, tadi sudah membahas soal proses di mana-mana, sudah membahas terkait dengan elemen dari proses bisnis, dan juga kita sudah membahas terkait dengan asal dan sejarah BPM. Kali ini kita masuk ke siklus hidup BPM. Oke, kalau ditanya, siklus hidup BPM itu ada apa aja sih, Kak? Jawabannya ini, ada 6, teman-teman. Ada mulai dari identifikasi proses, penemuan proses, analisis proses, perancangan, dan implementasi, serta pemantauan. Model gambarannya seperti apa? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Oke, teman-teman. Ini adalah gambaran dari si siklus hidup BPM. Nah, di sini ada beberapa gambaran, tapi kita lihat ke poin intinya aja ya tentunya. Ke poin inti mulai dari proses identification, itu terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi sebuah proses, dan di situ nanti kita melakukan yang namanya discovery atau penemuan, kemudian habis itu kita analisis, lalu kita redesign, kemudian kita implementasi dan kita pantau prosesnya. Semisal nanti ada kendala lagi, kita temukan di mana, kemudian nanti kita analisis lagi, begitu seterusnya mutarnya, teman-teman. Jadi kalau ditanya, apakah ini tadi seperti proses yang ada di dalam Ford? Yes. Kalian bisa lihat, teman-teman. Di situ kalian bisa melihat bahwa di dalam Ford tadi kita menganalisis proses bisnisnya secara besar. Dan kalian kalau mau melakukan terjun lapangan, kalian harus ingat, kalian harus mengecek semuanya dari masing-masing bagian. Nggak bisa cuma satu bagian tok yang ditanya, tapi harus semua bagian. Karena kita harus melihat secara keseluruhan garis besar. Karena nanti yang diubah bukan cuma satu departemen atau satu bagian, tapi keseluruhan, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah sedikit gambaran terkait dengan siklus hidup dari BPM. Untuk nanti lebih jelasnya, akan saya bahas di kelas kita yang offline-nya tentunya. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, untuk pembahasan kita yang selanjutnya adalah terkait dengan stakeholder pada siklus BPM. Jadi di sini ada berapa? Yang pertama ada tim manajemen. Kemudian yang selanjutnya ada pemilik proses, lalu ada peserta proses, analis proses, kemudian proses metodologi, dan juga si insinyur sistem. Dan jangan lupa ada satu lagi yang namanya BPM Group.
Ini adalah stakeholder yang berperan penting pada siklus hidup si BPM. Jadi ada tim manajemen dan sebagainya itu sampai BPM Group, teman-teman. Itu. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, kalian nanti bisa cari, dan ini sebagai tugas yang pertama kalian. Daripada stakeholder pada siklus BPM, coba jelasin sih, si masing-masing ini itu apa. Kayak gitu. Jadi maksudnya contoh kayak, peserta proses adalah siapa, kemudian analisis proses adalah siapa, BPM Group itu sebenarnya apa, dan sebagainya. Itu sebagai tugas pertama kalian. Berikan penjelasan kalian terkait dengan masing-masing stakeholder ini, kemudian nanti ditulis, formatnya ada di Google Classwork, bisa dilihat nanti terkait dengan untuk format ketentuan dan sebagainya, kayak gitu. Itu untuk tugas pertama kalian ya teman-teman, yang terkait dengan stakeholder pada siklus BPM. Kalau bisa jangan gunakan AI, karena bahasanya nanti akan kelihatan banget, kayak gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian teman-teman. Sekian untuk materi manajemen proses bisnis kita di bab yang pertama. Sampai bertemu lagi nanti di kelas bab selanjutnya terkait dengan manajemen proses bisnis. Oke, begitu aja teman-teman. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan manajemen proses bisnis yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.